Anas bin Malik Al-Ansari. Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahi dirinya. Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Al-Ghumaisah mengajarkan kepadanya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Al-Ghumaisah mengisi hati Anas untuk mencintai sang nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Nabi Muhammad SAW. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan sebenarnya. Terkadang memang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia dini sangat berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada jauh, ya di kota Makkah. Atau Rasulullah SAW berkenan untuk mengunjungi mereka di Yasrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengan nabinya. Tidak lama berselang hingga di kota Yasrib yang beruntungnya tersebar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sedang dalam perjalanan menuju Yasrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya, karena akan datang seorang utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menuju kota Yasrib. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang, Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa. Dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah, beberapa orang pria di kota Yasrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mereka juga banyak anak kecil, ya, masih dalam usia dini, yang dengan wajah berseri-seri dan sangat bahagia pergi menyongsong kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di barisan para anak usia belia terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari. Tibalah Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak, terdiri dari para pria dewasa dan juga anak-anak. Sedang para ibu dan gadis berada di atap rumahnya, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasulullah SAW. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasulullah? Yang mana Rasulullah?" Hari itu memang menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya
hingga pada usia yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah SAW hendak tinggal dan menetap di Madinah. Datanglah Al-Ghumaisah. Al-Ghumaisah binti Milhan, ibunya Anas, menghadap beliau. Al-Ghumaisah membawa anaknya yang masih kecil, yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri, menutupi keningnya. Lalu Al-Ghumaisah memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini. Ambillah ya Rasul, dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu. Nabi Muhammad SAW gembira mendengarnya, dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah, senang bahagia. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasulullah SAW menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas, ya Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja. Saat itu berusia 10 tahun. Saat ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Muhammad SAW. Ia terus tinggal dalam asuhan Nabi Muhammad SAW hingga beliau dipanggil. Anas mendampingi Nabi Muhammad selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Ya, karena memang Anas dianggap menjadi anaknya sendiri. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Muhammad mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Mari kita persilakan Anas untuk bercerita tentang beberapa kisah ya, dari pergaulannya dengan Rasulullah SAW yang ia dapatkan dalam asuhan beliau. Ia amat mengetahui hal ini, dan untuk menceritakannya ia amat berkompeten. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah perjalanan, aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasa ada seorang pria yang berdiri di belakangku, dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang, ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Beliau tersenyum seraya berkata, "Wahai Unais,
Apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh? Aku menjadi grogi dan berkata, baik, aku akan melakukan sekarang ya Rasul. Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, mengapa kau lakukan ini? Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan. Mengapa kau tidak mengerjakan ini? Rasulullah SAW jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang memanggilnya dengan Unais, kadangkala beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat dan ujangan yang memenuhi relung hati dan seru dari Anas. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas. Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga para penghuni rumahmu. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu, ia mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah. Dan ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentunya. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat. Ya, tentunya tabiin juga, dengan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah SAW. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum, mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang diputuskannya. Salah satunya adalah sebagai orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenaran. Adanya telaga Nabi Muhammad SAW di akhir nanti. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas berkata, aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku di mana setiap kali ia melakukan salat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan air minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah SAW sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau. Begitu terguncang saat berpisah. Ia seringkali mengeluh. Ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah SAW dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang dia sukai. Ia menyukai apa yang disukai Nabi dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi adalah 2 hari. Hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi dan hari di mana beliau wafat pada terakhir kali. Jika ia mengenang hari pertama saat berjumpa Rasul, ia menjadi gembira segembira-gembiranya dan semangat seolah-olah ia menghirup aroma yang semerbak.
Namun beliau terbesit dalam benaknya hari yang kedua. Ia menjadi sedih dan menangis sejadi-jadinya. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi menangis juga. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Nabi saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya. Dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap gulita. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin. Di saat tirai kamar beliau dibuka, aku melihat wajah beliau seolah-olah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung hari itu, kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami, melebihi wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah SAW seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahi hidupnya." Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak satu cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Anas senantiasa berharap syafaat Nabi Muhammad SAW untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu, Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia wafat. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah, agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Ghamaisyah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin.